kisah-kisah banjir besar dalam berbagai tradisi religius dunia. Menurut Sitchin, adalah jejak memori kolektif manusia tentang dampak kedatangan Nibiru di masa lampau. Tentu saja, teori spektakuler ini menuai kritik keras dari komunitas ilmiah. Kenyataan mengerikan mulai terungkap. Dampak kedatangan Nibiru bukan lagi prediksi teoritis. Yang mengejutkan, bukanlah hanya keberadaan planet liar ini, tetapi bagaimana informasi krusial tentang dampaknya telah disembunyikan rapi oleh berbagai lembaga internasional. Informasi yang bocor dari kalangan dalam NASA mengungkap fakta mengejutkan. Sejumlah pegawai NASA secara diam-diam membangun Home Dome, rumah kubah yang dirancang khusus untuk tahan terhadap bencana alam ekstrim, radiasi, dan gangguan elektromagnetik. Di tengah perdebatan akademis tentang asal-usul peradaban manusia, seorang pria bernama Zecharia Sitchin menghadirkan perspektif yang mengguncang pemahaman konvensional. Lahir pada 11 Juli 1920 di Baku, Azerbaijan, yang saat itu masih bagian dari Uni Soviet, Sitchin tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan keberagaman budaya dan bahasa. Pengalaman masa kecilnya ini kelak membentuk cara pandangnya yang unik terhadap teks-teks kuno Mesopotamia. Ketika keluarganya berpindah ke Palestina, Sitchin mendalami studi Alkitab, bahasa-bahasa Semit, dan sejarah Timur Tengah. Kombinasi pengetahuan lintas budaya ini menjadi bekal ketika ia melanjutkan pendidikan ekonomi dan sejarah di Universitas London. Meski para kritikus kemudian mempertanyakan kredensial akademisnya yang tidak spesifik dalam linguistik atau arkeologi, hal ini tidak menghalangi Sitchin sebagai peneliti independen. Setelah berkarir sebagai jurnalis di Israel dan Amerika Serikat, pada tahun 1976, Sitchin menerbitkan karya monumentalnya, The 12 Planet, yang memperkenalkan dunia pada teori revolusioner tentang Nibiru. Planet misterius inilah yang menjadi jantung dari seluruh interpretasinya terhadap peradaban kuno. Menurut Sitchin, Nibiru bukanlah sekadar simbol mitologis dalam kosmologi Mesopotamia, melainkan sebuah planet nyata yang mengorbit matahari dengan pola elips ekstrim selama 3.600 tahun sekali. Keunikan orbit Nibiru, yang memakan waktu hampir 4 milenium ini, menurut Sitchin, tercermin dalam sistem perhitungan waktu bangsa Sumeria. Mereka mengenal unit waktu SAR, yang setara dengan 3.600 tahun. Angka yang berulang dalam berbagai catatan administratif dan ritual keagamaan mereka. Sistem seksagesimal mereka juga menggunakan unit Neru 600 tahun dan Sosu 60 tahun. Semuanya merupakan pecahan dari siklus besar Nibiru. Yang lebih menakjubkan lagi adalah daftar raja-raja Sumeria kuno yang mencatat masa pemerintahan mencapai puluhan ribu tahun. Angka yang tampak mustahil jika dipahami secara literal. Bagi Sitchin, ini bukan hiperbola, melainkan petunjuk tersembunyi tentang siklus kosmik yang mengatur peradaban manusia. Setiap kelipatan 3.600 tahun
menandai kedatangan kembali Nibiru, membawa serta pengaruh yang mengubah jalannya sejarah. Planet yang digambarkan berwarna merah terang dalam teks-teks kuno ini, menurut interpretasi Sitchin, adalah rumah bagi Anunnaki. Entitas yang oleh akademisi mainstream dianggap sebagai panteon dewa-dewa mitologi Sumeria. Namun, Sitchin meyakini mereka adalah makhluk fisik nyata dari luar angkasa yang pernah mengunjungi bumi. Kecanggihan pengetahuan astronomi bangsa Sumeria mampu mendeskripsikan planet-planet tak kasat mata, seperti Uranus dan Neptunus, tanpa bantuan teknologi modern, menjadi salah satu argumen kuat Sitchin untuk mendukung teori intervensi alien. Katalog bintang Mesopotamia bahkan memuat deskripsi detail tentang posisi persilangan Nibiru sebagai referensi navigasi kosmik, seolah-olah mereka memiliki peta tata surya yang akurat. Bagaimana sebuah peradaban ribuan tahun silam bisa memiliki pengetahuan seperti itu tanpa bantuan teknologi canggih? Pertanyaan inilah yang mendorong Sitchin mencari jawaban di luar kerangka pemikiran konvensional. Implikasi dari teori Nibiru sangat mendalam. Jika benar bahwa planet ini mengorbit secara siklis, maka setiap kedatangannya berpotensi menyebabkan gejolak dahsyat di bumi, mulai dari bencana alam global hingga transformasi drastis tatanan peradaban. Kisah-kisah banjir besar dalam berbagai tradisi religius dunia, menurut Sitchin, adalah jejak memori kolektif manusia tentang dampak kedatangan Nibiru di masa lampau. Tentu saja, teori spektakuler ini menuai kritik keras dari komunitas ilmiah. NASA dan lembaga astronomi terkemuka belum menemukan bukti observasional tentang keberadaan planet berorbit ekstrim seperti yang digambarkan Sitchin. Namun sang peneliti tetap teguh pada keyakinannya, bahkan menuduh sebagian ilmuwan mainstream sengaja menyembunyikan kebenaran tentang asal-usul umat manusia demi kepentingan tertentu. Kontroversi seputar interpretasi Sitchin terhadap teks-teks kuno tidak hanya soal metodologi penelitian, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami tempat manusia dalam kosmos. Apakah peradaban muncul secara bertahap melalui evolusi alamiah? Ataukah ada intervensi eksternal yang mempercepat lompatan teknologi pada masa lampau? Pertanyaan fundamental inilah yang membuat teori Nibiru tetap menarik perhatian, terlepas dari skeptisisme akademis yang mengitarinya. Zecharia Sitchin, dengan segala kontroversi yang mengelilingi karyanya, telah membuka jendela alternatif untuk memandang masa lalu manusia. Melalui lensa interpretasinya terhadap Nibiru, kita diajak mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang sejarah, astronomi, dan kemungkinan bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini. Penolakan ilmiah terhadap mitos Nibiru telah menjadi salah satu pertempuran paling intens antara sains dan pseudosains dalam astronomi modern. Para ahli dari institusi terkemuka secara konsisten menolak keberadaan planet misterius yang diklaim akan mendekati bumi dan menyebabkan kehancuran global. Penolakan ini bukan sekadar skeptisisme, melainkan didasarkan pada bukti empiris yang kuat dan pengamatan astronomis yang teliti. Argumen fundamental penolakan terletak pada prinsip dasar astronomi. Sebuah objek sebesar Nibiru yang berada dalam jarak dekat
akan sangat mudah terlihat dengan mata telanjang. Kemajuan teknologi teleskop modern memungkinkan pengamatan langit yang sangat detil, bahkan untuk objek-objek yang sangat jauh. Lebih krusial lagi, keberadaan benda langit berukuran besar yang mendekati bumi akan menimbulkan gangguan signifikan pada orbit planet-planet terluar di tata surya. Fenomena yang sering diklaim sebagai bukti keberadaan Nibiru sebenarnya memiliki penjelasan ilmiah yang sederhana. Banyak foto yang beredar di media sosial menunjukkan objek misterius di dekat matahari, padahal itu hanyalah hasil dari suar lensa atau lens flare, fenomena optik yang muncul akibat pantulan cahaya di dalam lensa kamera. Klaim bahwa Nibiru bersembunyi di balik matahari juga tidak dapat dipertahankan, karena posisi dan pergerakan matahari, serta objek-objek di sekitarnya dapat diprediksi dan diamati dengan akurasi tinggi. David Morrison, ilmuwan luar angkasa NASA, memberikan analisis mendalam tentang ketidakmungkinan keberadaan Nibiru jika planet ini memiliki orbit elips yang melewati tata surya bagian dalam seperti yang diklaim. Dampaknya terhadap bumi akan sangat masif. Morrison menekankan bahwa jika Nibiru pernah melewati dekat bumi, orbit bumi akan berubah drastis dari bentuk yang hampir melingkar saat ini. Bahkan bumi kemungkinan besar akan kehilangan bulan akibat gangguan gravitasi yang luar biasa kuat. Mike Brown, astronom yang menemukan beberapa objek di tata surya bagian luar, memberikan perspektif matematis yang menarik. Menurut analisisnya, jika orbit seperti yang diklaim benar adanya, objek tersebut hanya akan bertahan di tata surya selama sekitar 1 juta tahun sebelum terdorong keluar oleh gravitasi Jupiter. Brown juga menepis klaim tentang medan magnet Nibiru dan dampaknya terhadap rotasi bumi yang sama sekali bertentangan dengan hukum fisika. Carl Sagan memberikan penjelasan brilian tentang ketidakmungkinan menghentikan rotasi bumi. Energi yang dibutuhkan untuk menghentikan rotasi bumi tidak hanya akan menghentikan rotasi, tetapi juga melelehkan planet ini. Bumi tidak bisa mulai berputar kembali karena hukum kekekalan momentum sudut, di mana bumi tidak dapat melakukannya sendiri. Analisis matematis Brown semakin memperkuat argumen ilmiah. Untuk menempuh jarak 1000 satuan astronomi atau SA dalam waktu 2 tahun, sebuah objek harus bergerak dengan kecepatan 2400 km per detik. Kecepatan yang melebihi kecepatan lepas galaksi. Kecepatan ini akan menyebabkan objek tersebut terlempar dari tata surya, bahkan keluar dari galaksi Bima Sakti. Jika Nibiru adalah katai coklat, maka Nibiru akan mudah dideteksi karena masanya yang sangat besar dan radiasi inframerah yang dipancarkannya. Yang lebih mengerikan lagi, tarikan gravitasinya yang dahsyat dapat memicu aktivitas vulkanik dan seismik di bumi, menciptakan gempa bumi massal dan erupsi gunung berapi di seluruh dunia. Radiasi inframerah yang kuat juga dapat mempengaruhi iklim bumi, menyebabkan perubahan suhu ekstrim dan badai elektromagnetik yang merusak satelit serta sistem komunikasi global. Sementara itu, berbagai kelompok keagamaan pun menentang mitos tentang kedatangan planet Nibiru karena menimbulkan konflik keyakinan
dan doktrin keagamaan yang ada. Berbagai upaya penolakan mitos kedatangan planet Nibiru atau planet X telah dilakukan oleh banyak pihak untuk mencegah terjadinya kepanikan massal dengan mengedepankan integritas ilmiah dan kemurnian spiritual keyakinan dalam memahami cara kerja alam semesta sebenarnya. Yang saat ini, pemahaman tersebut terdistorsi oleh pandangan-pandangan yang tidak rasional. Upaya penolakan yang terus disuarakan oleh para penentang, lengkap dengan berbagai argumen dan alasan, tidak menghalangi para peneliti untuk terus menelusuri jejak keberadaan planet tersembunyi. Didorong oleh rasa ingin tahu dan ketakutan yang mendalam, para peneliti tetap berkomitmen untuk mengungkap misteri kedatangan planet liar ini. Pencarian ini bukanlah hal baru. Ia telah dimulai sejak lama, berawal dari penemuan planet Neptunus pada tahun 1846. Penemuan tersebut memicu spekulasi mengenai kemungkinan adanya planet lain di luar orbit Neptunus, yang disebabkan oleh anomali gravitasi yang belum dapat dijelaskan. Pada awal abad ke-20, dua astronom terkemuka, Percival Lowell dan William H. Pickering, mendedikasikan hidup mereka untuk mencari planet tak kasat mata ini. Lowell mendirikan observatorium di Arizona dan menghitung posisi dugaan planet yang ia sebut planet X. Clay Stombaugh akhirnya menemukan Pluto pada tahun 1930. Ukuran Pluto terbukti terlalu kecil untuk menjelaskan gangguan orbit planet-planet raksasa. Misteri itu tetap belum terpecahkan. Di luar lingkaran ilmiah arus utama, muncul suara-suara alternatif. Pada tahun 1999, penulis New XVM Rabolu mengklaim bahwa bintang Barnard sesungguhnya adalah Hercolubus, planet yang menurutnya menghancurkan Atlantis di masa lalu dan akan kembali mendekati bumi. Meski secara ilmiah klaim ini diragukan, keyakinan tersebut tetap menguatkan daya tarik legenda planet pengembara. Tahun 2001 menjadi titik balik penting. Dalam laporan di Science News, para astronom melaporkan penemuan komet 2000 Sierra 105, sebuah objek dengan orbit elips yang ekstrim, menjauh hingga 4,5 miliar kilometer dari matahari, dan memerlukan lebih dari 3.000 tahun untuk satu kali revolusi. Orbitnya begitu tak biasa, sehingga memicu dugaan bahwa gravitasi sebuah planet tak terlihat seukuran Mars, dan berada di sekitar 200 satuan astronomi dari matahari, mungkin menjadi penyebabnya. Brett Gladman dan timnya menyatakan, jauh di luar 9 planet yang kita kenal, mungkin masih ada benda besar yang memengaruhi segalanya dari balik tirai kegelapan. Hal serupa disampaikan oleh Harold F. Levison dari Southwest Research Institute, yang menyebut adanya kekuatan besar yang tampaknya telah mengganggu struktur sabuk Kuiper. Pada saat yang sama, Govert Skilling dalam jurnal Science menulis tentang komet super yang orbitnya tak lazim, tanda kemungkinan keberadaan planet tersembunyi di tepian tata surya. Tahun 2003, Hubble merekam sejarah baru dengan mengidentifikasi planet tertua yang pernah ditemukan, berusia 13 miliar tahun, lebih dari 2 kali usia bumi. Planet itu mengorbit 2 bintang mati di tengah gugus bintang padat,
Ukurannya 2,5 kali Jupiter. Temuan ini menantang pemahaman kita tentang waktu dan tempat pembentukan planet. Astrofisikawan Stein Sjursong menyebutnya kejutan besar, bahwa planet dapat terbentuk sangat awal, membuka kemungkinan bahwa kehidupan di luar bumi mungkin telah muncul jauh sebelum kita ada. Kemudian pada tahun 2005, Michael Brown dan Konstantin Batygin dari Caltech menggegerkan dunia dengan penemuan benda langit 2003 UB313. Ukurannya lebih besar dari Pluto dan memiliki orbit yang curam, menyimpang dari bidang ekliptika. Penemuan ini memunculkan kembali istilah Planet X. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa pola orbit benda-benda ekstrim di sabuk Kuiper hanya bisa dijelaskan jika ada planet masif tak kasat mata yang mengaturnya. Simulasi komputer pun memperkuat kemungkinan tersebut. Keteraturan itu nyaris mustahil jika tidak ada pengaruh besar yang bekerja di luar jangkauan pengamatan langsung kita. Pada tahun 2014, Chad Trujillo dan Scott Shepard menerbitkan makalah yang memperkuat dugaan adanya planet besar jauh di luar Neptunus berdasarkan pengelompokan argumen perihelion, objek trans-Neptunus. Hipotesis ini kemudian dikonfirmasi dan diperluas oleh Brown dan Batygin pada 2016, yang memperkirakan planet 9 memiliki massa sekitar 10 kali lipat bumi dan orbit sangat jauh antara 400 hingga 1.500 satuan astronomi dari matahari. Pada tahun yang sama, Daniel Whitmire menghidupkan kembali model Nemesis yang dulu ia usulkan dengan revisi bahwa objek serupa mungkin berada lebih dekat, namun bergerak begitu lambat sehingga hanya sesekali menembus sabuk Kuiper dan mengirimkan badai komet ke bagian dalam tata surya. Intervensi ini diyakini sebagai salah satu penyebab kepunahan massal setiap puluhan juta tahun. Usaha pencarian terus dilakukan. Teknologi observatorium digital, teleskop luar angkasa seperti New Horizons dan Voyager menjelajahi batas-batas gelap tata surya. Mereka berjuang untuk mengungkap misteri, meruntuhkan perdebatan panjang tentang keberadaan yang selama ini dipertanyakan, dan meyakinkan kita bahwa Nibiru ada di dekat kita, menunggu ditemukan sebelum terlambat. Sementara para astronom di berbagai observatorium dunia mengumpulkan bukti keberadaannya. Kenyataan mengerikan mulai terungkap. Dampak kedatangan Nibiru bukan lagi prediksi teoritis. Gelombang elektromagnetik dari planet misterius ini telah mulai mempengaruhi seluruh sistem tata surya, termasuk bumi. Yang mengejutkan bukanlah hanya keberadaan planet liar ini, tetapi bagaimana informasi krusial tentang dampaknya telah disembunyikan rapi oleh berbagai lembaga internasional. Massa planet X yang kolosal membawa medan magnet dipenuhi plasma berenergi tinggi. Energi elektromagnetik yang dipancarkannya ibarat tsunami kosmik yang menciptakan gangguan sistemik di seluruh planet yang dilaluinya. Bukti nyata telah terekam jelas. Sejak tahun 1975, frekuensi bencana alam di bumi meningkat drastis, 400 sampai dengan 500%. Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan cuaca ekstrim bukan lagi kejadian sporadis.
Ini indikator sistematis dari intervensi elektromagnetik planet X yang menguat. Seluruh sistem tata surya mengalami transformasi mencengangkan. Atmosfer Mars semakin menebal secara tidak wajar. Bulan menunjukkan lapisan natrium yang tidak pernah terdeteksi. Medan magnet matahari meningkat 230% sejak 1901. Kecerahan matahari bertambah hingga 1000%. Pada tahun 2005, NASA melalui teleskop inframerah mengumumkan penemuan planet besar dengan atmosfer layak huni di pinggiran tata surya. We have discovered a large planet outside our solar system, a momentous achievement for NASA and for all humankind. Namun dalam hitungan jam, pengumuman ini dicabut tanpa penjelasan. Dampaknya luar biasa. Dalam hitungan 72 jam, pertemuan darurat tingkat tinggi antara pemimpin dunia berlangsung tertutup. Tidak ada media yang diberitahu, hanya keheningan mencurigakan. Observatorium di seluruh dunia mulai membatasi akses publik. Yang lebih mencurigakan, petugas observatorium enggan mengarahkan teleskop ke arah konstelasi Orion, jalur yang diduga menjadi lintasan planet X. Sementara elit global mempersiapkan diri dalam kerahasiaan, masyarakat umum tetap dibiarkan dalam ketidaktahuan total. Diskusi internal ilmuwan Rusia yang bocor ke media mengungkap prediksi mengerikan kedatangan planet X. Diperkirakan menyebabkan pengurangan populasi global hingga 2/3 melalui pergeseran kutub magnetik, gangguan medan magnet, dan perubahan iklim ekstrim. Meskipun upaya penyembunyian masif, tanda-tanda kedatangan planet X semakin sulit disembunyikan. Peningkatan aktivitas vulkanik gunung berapi mulai aktif kembali. Perubahan cuaca ekstrim dengan intensitas belum pernah terjadi. Gangguan teknologi satelit dan sistem komunikasi mengalami interferensi. Kini kita berada di persimpangan sejarah yang kritis. Tabir konspirasi yang menutupi kebenaran tentang planet X mulai robek, mengungkap realitas yang tidak bisa diabaikan lagi. Elit global mungkin telah mempersiapkan diri dengan teknologi canggih dan bunker aman. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah umat manusia akan terus terlelap dalam ketidaktahuan berbahaya? Ataukah akan bangkit dan bersiap menghadapi ancaman kosmik terbesar dalam sejarah peradaban? Konspirasi keheningan telah berlangsung terlalu lama. Saatnya membuka mata, mempertanyakan narasi resmi, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan penuh ketidakpastian. Pilihan ada di tangan kita, tetap terlelap dalam ketidaktahuan yang berbahaya, ataukah bangkit menjadi penjaga masa depan yang siap menghadapi segala kemungkinan. Karena waktu tidak berpihak pada kita.